Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fadia Jayani Asworo, dari kelas 22B2A Universitas Pelita Bangsa, semester 1. Mungkin di dalam video ini saya akan membawakan satu materi yang berjudul tentang teori behavioristik dalam pembelajaran siswa. Di dalam materi ini ada 5 pembahasan, dan yang pertama ada pengertian teori belajar behavioristik, yang kedua belajar menurut pandangan teori behavioristik, dan yang ketiga ciri-ciri teori belajar behavioristik, yang keempat tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik, dan yang kelima ada penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Dan ini akan saya sampaikan dalam video ini. Materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu pengertian teori belajar behavioristik. Seperti kita ketahui, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan kategori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat. Dan adapun materi yang kedua yaitu belajar menurut pandangan teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Dan adapun materi ketiga yaitu ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik melihat semua tingkah laku manusia dapat ditelusuri dari bentuk refleks. Teori belajar behavioristik mempunyai ciri-ciri, yaitu aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan, pengalaman-pengalaman batin disampingkan serta gerak-gerik pada badan yang dipelajari. Dan untuk selanjutnya ada materi yang keempat yaitu teori menurut B.F. Skinner. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Skinner juga mengemukakan dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat menjelaskan suatu tingkah laku yang hanya menambah rumit masalah, sebab setiap alat yang digunakan itu perlu penjelasan tersendiri. Dan untuk materi yang terakhir atau yang kelima, yaitu penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Teori belajar behavioristik menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus respon menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap masalah belajar. Dengan belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dengan memberikan rangsangan, siswa akan bereaksi dan menanggapi rangsangan tersebut. Hubungan stimulus respon menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang telah saya simpulkan di dalam materi ini, yaitu
Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan pembelajaran yang dikenal dengan aliran-aliran behavioristik. Dan cukup sekian materi yang telah saya bawakan di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.